Makasih. Selamat siang, kita bertemu lagi di week 6 sebenarnya, mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Kemarin kita masih punya sebagian dari week 5, jadi saya buka dulu yang week 5 ya. Terkait tentang JSON dan local storage. Untuk bagian JSON, kita kemarin baca data driver, ya, driver list, menggunakan PHP driver list. Nah, itu kemarin saya minta untuk ditaruh di server. Masing-masing kan sudah punya data ya, masing-masing sudah punya data, login, database. Masing-masing sudah punya database dan punya login. Nah, silahkan dicoba. Karena nanti berhubungan dengan materi week ke-6, itu lebih enak kalau kita langsung pakai server. Ya. Jadi yang kemarin ada registration di minggu keempat dan driver list ya di minggu kelima. Itu kita akan coba update itu menggunakan emulator, karena nanti kita pakai kamera, jadi menggunakan emulator atau langsung ke handphone. Nah, kalau sudah di handphone atau di emulator itu nggak bisa lagi pakai localhost kayak yang kemarin. Jadi untuk skrip-skripnya langsung diarahkan saja ke upaya prototype. Nah, untuk skrip-skripnya langsung diarahkan ke server. Nah, ini misalkan. Ini saya pakai salah satu login di semester lalu. Begitu. Nah, nanti kita akan modifikasi yang registration, tapi biar enak ya, sekalian semua dari database ditaruh di server, kemudian dicobanya juga driver list ada di sini juga. Ya. Kemarin saat kita pakai pencarian, cari misalnya yang ada OK-nya, nggak bisa. Apa ya kemarin ya? Nah, ini misalkan. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi ditaruh dulu semua server. Atau misalkan kalian, nah sekalian untuk ngecek nanti apakah loginnya bisa dipakai dan server masing-masing bisa dipakai itu ya. Nah, jadi dicoba sekalian untuk memindahkan data dan PHP-nya. Begitu. Ya, kemudian terakhir kemarin habis baca data, bacanya kan kemarin begini ya. Ini ya, driver list. Ini di lokal, cuma saya sudah pindahkan servisnya. Ya. Ini misalkan kalian diganti ini, persis ini juga nggak apa-apa. Kalau misalkan terpaksa sekali, misalkan sekarang ini belum memindahkan data, bisa pakai ini. Ya, ini untuk driver list. Ya, karena kan ini nggak pakai password, nggak pakai apa, jadi langsung dipakai orang lain bisa. Cuma nanti waktu project nanti akan dicek apakah kalian benar-benar menggunakan server sendiri begitu. Nah, saya taruh di chat ya ini, kalau misalkan mau dicoba yang dari server. Nah, untuk project kemarin juga sudah diumumkan. Untuk project sudah ada di ULS, bikin semacam data film ya. Bisa nambah data film, kemudian bisa melakukan review. Nah, silahkan dilihat-lihat dulu di ULS. Nanti kalau nggak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Itu sudah mulai dikerjakan. Jadi disediakan beberapa data dulu, dilakukan apa yang kita bisa lakukan dulu gitu ya. Misalkan
bikin data, kemudian masukkan galeri, kemudian diupload, misalkan belum bisa dilewati dulu. Karena yang file transfer itu baru hari ini. Ya. Tapi setelah itu sudah bisa semua. Jadi tinggal file transfer aja yang kalian mungkin belum kuasai. Begitu. Terus kemarin ada yang dinilai ya, untuk project yang dinilai. Ada request juga biar dijelasin gitu ya. Kok nggak buka-buka? Ya, ini yang dinilai kemarin. Bukan. Latihan yang dinilai. Jadi bikin detail driver saat drivernya diklik. Ya, yang ini ya. Oh, ini root not responding. Nah, ini. Saat drivernya diklik, itu masuk ke halaman baru. Ya, halaman baru. Itu untuk menampilkan detailnya. Ya. Jadi ini sebenarnya digunakan untuk belajar tentang dynamic routing dan mencoba membuat web service lagi. Ya, web service-nya Dever Detail, dicoba membuat web service lagi sama dynamic routing itu yang difokuskan. Jadi kita nanti bikin kemarin ya mestinya sudah dilakukan. Bikin web service baru namanya Driver Details. Kemudian ada routing yang dia punya semacam parameter yang berubah-ubah gitu. Nah, ini sudah saya siapkan juga. Jadi driver details itu bisa diakses lewat sini. Saya tampilkan ini ya. Masih di tempat yang sama kayak tadi. Ya, jadi kayak ini tadi. Mana tadi? Nah, ini tapi ini driver detail. Pakai S. Kemudian ada ID sama dengan sesuatu. Shell ID sama dengan 8. Nah, ini keluar gitu. Ya. Ini saya tinggal kopas dari yang driver list. Jadi ini masih array bentuknya. Bentuknya masih array. Ya, jadi nanti kalau mau diakses ada array ke 0. Kalau mau ngambil nama berarti misalkan namanya data ya, respon back-nya data ke 0 diambil field nama, name. Data ke 0 diambil field license begitu. Ya, saya kopas server detailnya di chatnya. Ini driver detailsnya. Nah, ini persis bawahnya ini sama, cuma atasnya ini ada parameternya where ID sama dengan sesuatu. Ya, where ID sama dengan sesuatu. Bawahnya sama persis, nggak diubah-ubah. Ya, apa tadi? Sebenarnya kalau mau lebih mestinya ini kan bukan array karena memang dia hanya mengembalikan satu gitu ya. Jadi nanti karena ini bentuknya tetap array, maka saat ngambil datanya pakai urutan array-nya, di mana urutan array-nya adalah 0. Ya, ini urutan array-nya 0. Gitu. Ini saya kopas, masukkan di chat. Ini driver detail versi yang array ya. Kalau
sudah bikin kemarin yang nggak array juga nggak apa-apa. Driver details.php versi bentuk array. Oh, nggak bisa sampai ke bawah dia ternyata. Ada maksimum karakternya. Di ini aja. Habis execute ini sama ini sudah. Idem. Selanjutnya idem driver list. Gitu ya. Ya, begitu. Jadi gini sudah siap untuk service web service-nya. Kalau misalkan kalian mau pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi ini alamatnya. Driver detail saya kopas juga. Untuk alamatnya. Jadi kalau mau nyoba-nyoba untuk bikin kemarin details, nah itu bisa dipakai. Gitu. Jadi untuk bikin halaman detailsnya, itu berarti kita punya satu ini lagi di sini ya. Kayak punya routing lagi. Punya routing lagi begini. Driver details pakai S. Kemudian mungkin ada parameternya ID. Kemarin di week berapa ya? Week 2 ya. Saya sudah bukain semua biar cepat. Oh ini week 3. Nah, itu parameter itu menggunakan .2 ID begini kan. Ya. Terus halamannya kita bikin baru driver list, driver details, HTML. Nah nanti di sini ada on click on page init-nya. Nah cuma di sini harus diperbaiki dulu nih. Nah ini diperbaiki. Ya href-nya ini harus mengarah ke driver list, driver details dengan ID tertentu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Saat di driver list, kalau kita lihat ya, nggak kelihatan ya kliknya. Nah, itu di bawah, kiri bawah. Kiri bawah itu ada indeks HTML, kemudian ada, apa itu namanya? Tanda sub, ya, tanda sub itu. Dimanapun arahnya begitu. Nah, itu masih salah, harus diperbaiki. Kita perbaiki dia dengan mengarahkan ke driver list. Kok driver list lagi? Driver details slash ID-nya. Nah, ini agak tricky sedikit. Ini kan string gitu ya. Kemudian nanti harus diisi, ditambahkan dengan ID-nya drivers saat looping. Nah, ini bisa ditutup dulu di sini stringnya. Kemudian nanti ditambahi dengan ID. Setelah dikasih dengan ID, baru ditutup stringnya di sini. Berarti ini begini. Ya, nanti disiapkan di sini adalah drivers nomor ke ID ininya. Nah, begini. Ya, demikian juga saat di sini di bawahnya ini juga mirip nih. Nah, ini saya kopas. Nah, gini.
Ya, jadi linknya /driver detail /ID-nya. Kita simpan. Saya jalankan lagi ya. Ctrl C. Nah, itu kita lihat itu. Nah, bawahnya ini kiri, ini di sini. Dilihat di sini. Kiri bawah itu sudah berubah-berubah ya. Nah, itu angka-angkanya adalah ID-nya. Nah, ini sudah mengarah, cuma masih nggak ada routingnya. Nah, kalau diklik nggak kemana-mana. Nah, ini sudah berubah-berubah dia. Untuk berubah. Jadi tinggal disiapkan driver details HTM. Kita siapkan ini. Driver details HTM. Ya. Saya bikin ya driver details HTM. Ngambil dari upload aja. Nanti isinya pokoknya tampil dulu gitu. Nggak usah tidak dibaguskan dulu gitu ya. Apa-apa ya. New file. Ambil dari upload. Nanti namanya driver details. Ini juga driver details ya, data driver misalnya. Nah, nanti diisikan di sini ada sebuah div mungkin div ID-nya detail gitu. Nanti kita isi dengan li gitu. Li kayak yang di sini ya, li. Ya, ini saya namakan tadi apa? Driver details. Save as driver kok di sini. Driver details HTML itu ya. Nah, tinggal loopingnya, on-nya ini kita pakai lagi. Mungkin sampai sini aja di kopasnya. Saat driver details tampil, dia kan punya apa namanya? Punya parameter ya. Ini tutupnya ini tutupnya on. Ya, saat ngeklik mau tampil, kita masuk ke driver details gitu dengan ID-nya adalah, nah ini saya taruh di bawah panjang ID-nya. Nah ini mengikuti di week 3. Di situ ada cara mengambil ID. Ini dia. Ya, itu mengambil ID. Ini masih upload ID. Kalau ini ID ya berarti ini ID begini. Jadi dia nanti akan ngambil sesuai ID-nya, akan masuk ke sini tadi. Nah, ID sama dengan berapa ini. Ya. ID-nya diambil dari agak panjang. Terus mungkin nggak perlu looping. Ya, nggak perlu looping. Tadi ada, karena bentuknya kasihkan array, tapi array ke 0 gitu ya. Kalau dia selesai, tadi namanya apa? Detail. Diisi dengan li, mungkin namanya gitu ya, langsung namanya aja.
nama drivernya. Cuma ini bukan I tapi 0 ya, karena datanya tadi array tapi satu tok dat isinya. Nah, langsung begini. Details up, detail tadi. Ini dimasukkan ke sini dia. Detail.open li nama A-nya nggak ada, ini bukan link. Nah, begini. Untuk nama. Terus ada apa lagi selain nama? License. License itu apa? SIM, nomor SIM. License aja lah. License sama dengan, nah ini license. Nah, gitu. Dan seterusnya ya, nanti ditambahi sendiri. Kalau ada foto bisa ditaruh foto dulu di atas misalkan. Begitu. Cara untuk yang detailnya. Saya coba dulu. Ctrl C. Ini diklik misalkan Argentin Read. Klik. Mana datanya? Tuh. Gak kebaca. Driver details ID sama dengan barang ID. Detail sudah. Kurang apa ya? Cek dulu. Driver is not defined. Driver data ini ya. Atasnya tadi hilang. Driver JSON pasnya tuh kehapus. Maaf. Ini. Nah, itu. Muspoten. Nah, masuk kan? Rahasia pokok. Nah, masuk. Itu ya. Nanti saya kopas ke mana ya? Ke ULS. Nanti saya ambil www-nya, saya zip taruh di ULS. Oke, itu yang untuk kemarin ada request untuk dijelasin ya. Itu yang detail. Kemudian masih yang minggu lalu kita punya ini local storage. Nah, ini kita harusnya bikin user, kemudian bikin login, cuma biar cepat saya nggak usah bikin loginnya dulu ya. Ini kemarin masuk sampai sini, kemudian local storage. Oke. Lama ya. Jadi local storage itu adalah cara penyimpanan data secara lokal dalam browser. Itu kalau di website mirip cookies gitu ya, cookies atau session. Ya, contoh penggunaannya biasanya untuk login. Jadi kalau kita pernah login satu kali, kalau kita belum logout, begitu kita jalankan aplikasi itu lagi, dia akan baca data loginnya, kemudian dilihat. Kalau sudah login, berarti nggak perlu lagi login. Begitu. Juga kadang buat shopping chart, misalkan sudah milih-milih barang, kita akan belum selesai, ditutup, mungkin dilanjutkan besok, shopping chartnya masih ada. Gitu.
juga yang lain-lain seperti preferensi portal, portal OSOP, dan sebagainya. Nah, sintaknya cukup mudah. Kita tinggal menggunakan local storage.username sama dengan sesuatu. Ini juga sesuatu. Local storage L kecil S besar dot sesuatu diisi dengan sesuatu gitu. Diambilnya ya tinggal local storage tadi sesuatu tadi. Nah, cuma kalau mau menghapus itu bisa kadang dikasih kosong, kadang di remove. Ya. Local storage.remove item username begitu untuk menghapus. Jadi selama nggak dihapus, local storage-nya tetap terus ada gitu. Ya. Nah, ini kita akan coba untuk membuka latihan yang kemarin. Jadi kalau belum pernah login, kita masuk halaman login. Nah, begitu. Kalau sudah pernah login, ya nggak perlu lagi halaman login. Ya, ada perubahan sedikit di login HTML, di download dulu dari ULS. Ya. Kemudian buat agar aplikasi menerima user jika belum punya sessionnya. Ini. Jika belum ada local storage.username, maka masuk ke login. Nah, kalau pas driver list kan kita pertama kan driver list ya. Nah, ini kalau belum pernah login jangan ke sini, tapi ditendang ke login. Kemudian, ini masih akan tetap tampil karena ya harusnya bukan di page init, tapi ditaruhnya di page after in. Page after in. Jadi nanti kita bikin on baru yaitu on page after in, ditambahi begini. Kemudian dites, harusnya langsung masuk ke situ. Saat sign in, itu kan harusnya masuk ke database, ini dikirim ya biar cepat. Pokoknya kalau passwordnya sesuatu begitu, kita langsung simpan saja username-nya gitu ya. Biar cepat, nggak usah ke server dulu. Nanti itu diperbaiki nanti aja. Ya harusnya dijadikan satu dengan tugas yang minggu lalu. Nah, tapi biar cepat, saya lakukan tanpa ngecek user di database. Nah, kemudian nanti kita langsung begini aja, if misalkan passwordnya sama dengan apa, langsung masuk ke sini, username-nya disimpan, ya, username disimpan, kemudian masuk ke driver list lagi. Jadi username-nya disimpan, masuk ke driver list lagi. Nah, karena ini sudah disimpan, begitu kita jalankan lagi, kita tutup ya aplikasinya, kita jalankan lagi, nantinya harusnya sudah nggak pernah lagi masuk ke halaman login. Ya, sudah nggak ditendang lagi ke sini. Tapi tetap langsung ke driver list, begitu. Nah, maka selanjutnya adalah membuat logout. Ya, selanjutnya ditambahi logout, biar nanti kita bisa nyoba-nyoba. Kalau logout, harus masuk ke login lagi. Kalau nggak logout, habis login, nggak logout, tetap masuk ke driver list, begitu. Nah, itu harus dicoba-coba. Jadi kita nanti juga lakukan ini ya, biar selesai sekalian, biar bisa dipakai di project. Gitu. Kemudian yang ini kemarin kita juga sudah lakukan, jadi semua sudah dilakukan. Ya, karena ini cukup penting buat project, jadi kita lakukan ya. Cuma saya melewati yang bagian ngambil master user. Ya. Oh ya, untuk master user diminta di slide untuk projectnya itu harus pakai apa? Passwordnya harus di encrypt ya, enkripsi pakai apapun boleh. Pokoknya di encrypt. Ya, itu kadang lupa. Ya, emang bisa mengurangi nilai soalnya. Tuh. Oke, kita tambahkan login, diambil lagi dari ULS karena ada perubahan.
mati servernya. Di kelima ya, nih login. Kita save. Halaman login. Kok file masih dipakai mungkin ya. Nah, kalau lagi di run dia nggak bisa ditumpuk. Sudah loginnya, kita bikin menendang ke halaman login. Nah ini ya, ditaruh langsung yang ini aja. Ditaruh di on page after init. Jadi sebenarnya dia sudah di load dulu datanya. Nah, habis di load datanya, ternyata belum login. Gitu. Ini saya copy. Saya taruh di temannya ini sejajar dengan ini page init. Sampai mana page initnya? Ini sampai sini ya. Koma. Nah, page after init. Nah, begini ya. Dicoba dulu. Setelah di copy ini dicoba dulu saja apakah beneran sudah mengarah ke situ. Nah ini, ayo boy. Mungkin saya sudah pernah login. Mana ya hapusnya ya? Saya kosongin dulu deh. Local storage dot username sama dengan kosong. Nah itu harusnya begitu. Mungkin saya pernah nyoba sudah ada username-nya. Ini harusnya nggak ada. Nah tadi atau tadi bisa juga pakai variabel lain. Ya, username tadi masih sudah isi ternyata. Nah begini ya. Harusnya tadi kalau kita running lagi selalu ke situ. Oke. Jadi ini sudah jalan. Sekarang kita bikin di loginnya, forum login. Di situ ada password. Itu password, ID-nya, username. Itu username. Terus buttonnya PTN sign in. Nah, kita akses ini ya, PTN sign in. Saya taruh di bawah aja, kayaknya sudah pernah ada itu. PTN sign in. Mana? Ini form login. Ini biarin dulu aja ini. Nanti biar nggak mengganggu. Kalau kita mau nyoba-nyoba biar enak, ini nggak usah dulu. Jadi pakai langsung if button sign in on gitu ya. Page name sama dengan login.
sign in on click. Nah, begini. Ini saya langsung if aja. If apa tadi? Password. Jika passwordnya cocok gitu ya. If password dot file sama dengan cocok. Jika passwordnya cocok, nah ini harusnya server untuk ngecek. Ya, biar cepat aja. If password sama dengan cocok, maka local storage diisi apa tadi? Username diisi dengan username, isi dari username. Begini ya. Dot file. Jadi passwordnya nanti kita isi cocok. Gitu. Kalau nggak cocok, di alert saja password tidak cocok. Else password tidak cocok. Ya, begini. Kalau sudah password cocok, maka username diisi di local storage dan di router navigate ke driver list ya. Itu ada di slide juga. Page.router navigate ke ini ke login. Mana tadi? Ke driver list. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, kita simpan. Dicoba. Ini langsung ke sini. Passwordnya apa ya? 1. Nah, password tidak cocok. Passwordnya cocok. Masuk ya. Setelah masuk, misalkan kita jalankan lagi, kita tutup, jalankan lagi, dia nggak kemana-mana. Dia nggak masuk ke login lagi gitu. Ya, saya tutup, saya masuk lagi, sudah dianggap kita pernah login. Ya, begitu. Kita coba tambah apa logoutnya, logout. Nah, begitu sekalian saya tambah logout. Jadi ini saya kompas aja. If page name sama dengan login, bla bla bla. Ini coba, ini hanya nyoba-nyoba ya. Nanti diselesaikan sendiri. Ini harusnya di sini harusnya ambil atau cek lewat user lewat web service. Nah, cuma fokus kita di sini adalah untuk ini local storage-nya. Oke, saya kopas ini ke chat. Oke ya. Terus kita bikin logout. Logout itu tadi ada di mana? Indeks ya. Ini button aja di sini ya, button logout begitu. Menu 1, menu 2, menu 3. Apa button itu? Button.
ID-nya logout, ptn logout, gitu aja. Terus saat logout ngapain? Karena ini ada di page awal, jadi kita kayaknya langsung begini bisa. Langsung ditaruh di sini ya, view. Nggak usah di on page ini. Kayak PTN 1 ini dulu. PTN logout. Jika diklik, maka username dikosongi. Ini bisa pakai apa tadi, remove tadi. Ya, pakai diisi kosong atau remove tadi, mana remove. Nah, ini remove. Ini juga bisa. Nah, ini. Terus page navigate, habis logout disuruh ke forum login. Ini ya. Nah, gini aja logoutnya. Ya, saya coba dulu. Ini tadi kan masih login ya. Karena passwordnya sudah diisi cocok tadi. Jadi dia langsung ke driver list. Nah, itu langsung driver list. Diklik masuk data driver dan sebagainya. Terus kita mau logout. Klik. Ada di sini logoutnya. Klik. Tweet. Diam saja. PTN logoutnya belum. PTN logout sudah. ID PTN logout sudah. Berarti ini ikut page-nya ini kayaknya. Coba dulu. Oh, page is not defined. Ini bukan page, berarti oh ini yang ini kakak. Ini itu main view, berarti main view. Nah, karena dia bukan di dalam page tapi di dalam main view. Ya. Sudah pernah logout tadi berarti ya. Kita sign in lagi ya. Cocok. Misalnya jalan lagi, masih login. Oke, kemudian logout. Nah, itu. Ya, ini harusnya nutup sendiri, tapi nanti jangan apa. Gitu ya. Jadi itu untuk logoutnya. Perbaikannya tadi butuh loginnya ke web service. Sama ini, nah ini masih buka. Nah, ini buat nyoba-nyoba. Harusnya di visible apa namanya? Ada sebenarnya di form itu tidak ada sidebar-nya, no sidebar, di set begitu, tinggal di set begitu bisa. Tuh. Oke, saya kopas logout-nya, mungkin sama www-nya saya taruh di OLS ya. Misi Pak, ketinggalan. Ya, silakan. Page after init itu apa? Di mana ya? Apa? Bagian apa? Page after in. Page after in. Di My APPJS. Itu sejajar dengan nah, ini dia. Itu Pak. Ya ini, sejajar dengan page ini. Driver list. Driver list.
saya zip ya, saya taruh di ULS. F7 mana dia? Registration tadi sudah diganti belum ya? Oh ini sudah registrasi, sudah ke server semua. Jadi ini mestinya kalau di copy, jadi enaknya kalau sudah ke server ini di copy itu bisa dipakai di komputer manapun ya, karena nggak lokal terus gitu. Database-nya sudah di cloud. Saya zip www.zip. Oke, saya taruh di ULS ya. Kalau yang ketinggalan mungkin langsung itu aja sebelum materi week 6 di ULS. Ya. Saya taruh di week 5. Ya cuma masih belum ambil data user ya, nanti ditambah sendiri tanpa ambil data user. www week 5 tanpa ambil mas tanpa cek login di database. Nggak bisa. Ya itu. Kalau misalkan lebih bagus punya Anda, nggak apa-apa diambil saja yang bagian yang belum ada gitu. Ya ini kan tadi ini ya, untuk yang lain-lain mungkin lebih lengkap. Nah di sini nggak ada latihan. Sudah saya taruh di week 5. Bagian logout panelnya. Oh itu button saja itu sebentar. Ya button aja untuk ditambahi dengan nama ID PTN logout. Oke ya. Kita sudah habiskan 1 SKS. 2 SKS berikutnya semoga cukup untuk week 6 ya. Oke, silahkan di-download misalkan yang sangat ketinggalan. Nanti dimulainya pakai itu saja yang ada di ULS. Pak, untuk cara upload file PHP-nya ke WinSCP gimana, Pak? Jadi WinSCP ini kan begini bentuknya ya. Kita waktu login, saya out dulu ya. Saya log out. Nah ini kan tempat kita, ini server. Ya ini tinggal di mana tadi? Misalkan ini PMN registrasi atau yang belum ada chart ini ya chart. Ya ini tinggal di F5 atau itu adalah di upload, mana ya uploadnya? Di drag begitu bisa sih sebenarnya. Di drag. Nah, ini upload.
F5 atau drag begini begitu. Sudah hobi. Saya coba kok error terus, Pak ya. Gimana bentuknya? Saya share screen. Oke. Ini, Pak. Selalu gini. Not on error transferring kok not on. Ini ada tak Mas Ian? Ini coba di refresh. Jangan-jangan ini sudah pindah. Refreshnya pakai ini hijau ini. Itu di upload saja. Nah, itu di refresh pakai hijau. Nah, atas. Nah, itu klik. Ini. Iya, sudah ada ya. Masih error dari tadi, Pak. Sudah tak? Errornya not found login process. OS 16041. Saya coba dari sini ya. Berapa S berapa? S160 418 042 41 8 042. empat 04 418 42. Lu bisa ya? Nggak ada masalah di sini. Punya saya nggak bisa. Ini Coba dilihat. loginnya, Mas. Ini, Pak. Coba di refresh itu. Sudah ada filenya belum? Yang Web, tadi yang file protokolnya kok web dev. Atas, yang atas. ini. Itu SFTP. Portnya juga. Ya itu sudah betul dua-dua. Yes. Saya. Ubaya. Iya. Oh iya. Nah itu kan tak masukkan. Kasih, Pak. Coba dulu. Copy Iya, sendiri. Pak. Oh iya bisa, Pak. Oke. Kasih, Pak. Ya. Sudah ya. Ada lagi ya. Ya kita masuk ke week 6. Ya, masuk ke week 6. Week 6 itu tentang plugin. Button logout ditaruh di halaman apa? Di indeks. Button logout di indeks. Ada menu-menu itu di panel page. Di panel.
panel left. Oke. Ya, plugin ya. Plugin plugin adalah tambahan fungsi yang bisa dimasukkan ke dalam platform begitu. Plugin memungkinkan program bisa mengakses hardware, dalam hal ini Android kita, gitu ya, yang tidak memungkinkan jika berbasis web biasa. Jadi karena kita akan mengakses hardware itu, maka kita akan menggunakan device beneran atau emulator. Ya, contohnya untuk kamera, plugin untuk akses kamera, untuk kontak listnya handphone, untuk kirim email dan sebagainya. Untuk getar-getar gitu ya, apa namanya. Jadi mode getar begitu, kita bisa ada perintah untuk menggetarkan HP gitu. Nah, berbagai macam plugin bisa dicari nanti di npmjs.com. Ya, nanti dilihat sendiri. Contoh yang lain ada barcode, QR code. Misalkan di TA nanti butuh untuk baca QR code, itu sudah ada pluginnya. Cari aja plugin QR code begitu. Yang kali ini dipakai yang untuk pertemuan 6 ini kamera dan file transfer. Ada 2 saja dulu. Oke, kita akan langsung menggunakan plugin kamera, ditambahkan menggunakan Cordova plugin add Cordova plugin kamera. Ya, ini dilakukan dulu ya. Terus disiapkan emulatornya. Ya, silahkan disiapkan handphonenya atau emulatornya, karena ini nggak bisa jalan di Webis, ya nggak bisa jalan di Chrome. Saya sudah siapkan ini tempatnya. Nah, ini emulatornya. Dibuka pakai Android Studio, terus habis dijalankan emulatornya Android Studio ditutup. Jadi cuma pakai itu untuk menjalankan emulator. Ya, kita tambahkan tadi plugin kameranya. Sebentar. Kita pastikan dulu jalan di emulator ya. Atau di Android masing-masing. Ya, kemarin harus ditambahkan, mungkin kalau misalkan belum ditambahkan, harus ditambahkan platformnya. Kalau misalkan dicek apakah sudah pernah ditambahkan atau tidak, di run saja, run Android. Run Android minus kalau di emulator. Belum ada platformnya nanti ngomong nanti ya begitu. Nah, nanti dicek dulu, silahkan dicek dulu semua. Kalau seperti ini ditambahkan dulu seperti di slide ini Cordova preparation. Kemarin sudah pernah nyoba, jadi mungkin tinggal ditambahi platform ini. Ini belum ya, kemarin nggak kelihatan, nggak tertulis di sini. Android platform add Android. Cordova platform add Android itu yang nggak tertulis. Cordova platform add Android. Belum bisa jalan di device, itu kenapa, bentuknya bagaimana? Nah, mungkin bentuknya kalau errornya begini, berarti belum ditambah platform. Terus nanti habis ini kalau sudah kita coba compile, kalau ada error lagi, kemungkinan belum ditambahi Gradle. Ya, Gradle itu setpad begini. Setpadnya Gradle yang ini kayaknya
kadang gagal gitu, jadi manual ditulis begini nanti. Nah ini sudah ya, platformnya sudah. Sekalian saya coba untuk jalankan emulator. Nanti cek apakah errornya sama dengan di sini. Oh itu sudah, kayaknya tinggal di compare ya. Nanti untuk running berikutnya lebih cepat. Ini running pertama kali, dia akan ngambil-ngambil yang dibutuhkan dulu. Ya dicoba sekalian ya, di situ juga di running sampai emulator atau device. Pak, saya mau tanya Pak, ini saya pakai run device langsung malah keluar di browser Pak. Run Android minus device. Ada Androidnya di sini. Oh iya. Cordova run. Nah ini jalan, ini punya saya. Oke. Run sukses. Ya ini jalan kan. Nah itu datanya. Ini yang barusan kita bikin tadi, diklik. Nah itu data driver ya, mirip. Searchingnya juga sudah jalan. Karena ini connect dengan web server, maka kita nggak perlu ubah alamatnya. Jadi di device jalan, di emulator jalan, di browser juga jalan. Nah begitu. Ya, pertama tadi plugin kamera, kita perlu tambahkan ini Cordova plugin, add Cordova plugin kamera. Ya, ditambahkan di situ, dijalankannya dimatikan dulu. Terus add Cordova plugin kamera. Ditunggu beberapa saat sampai selesai. Itu sudah selesai. Nah, selanjutnya di folder plugin itu akan ada tambahan. Di folder plugin kita, plugin, ya itu ada tambahan plugin kamera. Ini mungkin yang kemarin tadi nggak bisa internetan, ditambah plugin whitelist. Saya baru ingat. Yang nggak bisa browsing, coba ditambahi Cordova plugin whitelist kayak begini. Cordova plugin minus whitelist begitu. Cordova plugin add Cordova plugin minus whitelist. Ya, itu kadang nggak bisa internetan dari aplikasi untuk ditambah itu. Dicek, silahkan dicek. Kayaknya ada ditulis itu di slide Cordova preparation. Tidak ada ya. Pernah baca di suatu tempat. Ya ditambah itu. Jadi sekarang harusnya ada 2 plugin, kamera sama whitelist. Oke ya, saya lanjut lagi. Kemudian yang harus dilakukan selanjutnya di index.html ditambah ini cordova.js. Ya, cordova.js.
di indeks HTML, mungkin di bagian setelah style boleh taruh bawahnya juga boleh. Ya, cordova.js. Nah, ini agak unik, padahal kita nggak punya filenya ya, cordova.js, tapi kok dijadikan reference. Gitu. Nah, cordova.js itu nanti akan tercreate saat kita eksekusi, saat kita jalankan. Di generate saat runtime. Jadi dia akan dibuatkan JS-nya saat runtime diisi begitu. Makanya kita harus pakai itu di sini, harus di reference. Ya, oke, dokumentasi lain, misalnya ingin yang tentang kamera ada beberapa lagi di situ. Ya. Nah, untuk mengambil gambar, untuk membuka kamera itu menggunakan navigator.camera.getPicture. Nah, kalau sukses ngapain, kalau fail ngapain. Kemudian ada optionnya. Ya. Kemudian nanti kita taruh itu di button pick, ya, di form registrasi itu ada button pick gitu ya. Button pick saat diklik kita akan mengambil kameranya, mengambil foto, mengakses kamera, kemudian kita bikin fungsi on success di sini dan on fill di sini. Nanti mungkin dikosongi dulu ininya, bla bla blanya ini dikosongi dulu. Kemudian ini ada parameternya, kualitasnya berapa dpi ya, berapa pixel. Kemudian destination type, source-nya mungkin dia JPG atau PNG begitu bentuknya. Kemudian correct orientation, apakah diputar lagi apa enggak begitu. Nah, khusus untuk source type, nih, source type itu ada kamera, ada foto library, ada save foto album. Ya, yang kita pakai baru yang ini. Kalau misalkan mau ngambil dari galeri, itu bisa ini, foto library. Nanti kita bisa untuk memilih-milih di galeri. Yang ini juga mirip-mirip save foto album. Gitu. Kemudian nanti saat sukses, kita akan taruh gambarnya di image. Jadi di form registrasi itu kan ada tempat untuk gambarnya, sama ada button untuk ambil gambar. Nah, itu kita taruh di image. Kalau gagal kasih alert saja. Nah, ini bentuknya begini. Ini ada satu lagi tulisan ada button ini sebenarnya, take picture gitu. Gitu ya, kita harus lakukan itu di real device pakai ini masih pakai PhoneGap. Ya, di real device gitu, ini dihapus saja. Real device atau emulator. Oke, kita lakukan. Pertama mungkin disiapkan menu untuk membuka registrasi ya. Kemarin registrasinya kan saat diklik button tertentu. Saya bikin menu di sini aja. Ini break dulu biar agak jauh. Registrasi. Nah, begini. Untuk mengarah ke registrasi. Ini ya. Oke,
Saya tampilkan di web dulu untuk ngeceknya biar cepat. Ya, ini belum login. Cocok. Nah, ini registrasi, nanti diklik. Duh, nggak jalan. Registration berarti ya. Coba dilihat lagi. Registration. Pad-nya registration. Registration. Juga lah. Registration. Jadi cek lagi. Kalau untuk ngecek yang nggak berhubungan dengan plugin, mungkin lebih enak di browser dulu. Ya, daripada sudah di browser, terus sudah di apa namanya Android, agak berat juga. Registration, klik. Nah, itu form registration-nya ya. Jadi nanti take picture, tapi ini nggak bisa di browser. Ya, take picture, kita akan masuk ke kamera, kemudian kalau di OK masuk ke sini gambarnya. Ya, begitu. Gradle nggak terdeteksi itu gini, pakai yang pad itu. Kalau misalkan cari Gradle nggak ketemu, Gradle-nya kan misal ditaruh di C ya. Nah, itu ini nulis ini. Saya taruh di chat habis ini. Tulis di situ. Nah, ini kalau saya taruh di E, yang nanti disesuaikan foldernya. Ditulis itu dulu, baru kemudian di run Android. Saya taruh di chatnya. Coba itu. Karena kadang Gradle-nya itu harus di set manual. Ya, silakan Helen. Tadi set pad-nya disesuaikan. Oke, kita dilanjut sampai di kita bikin untuk on click-nya di registrasi. Kita lihat registrasi itu kan ada take picture. Nah, ini value take picture itu namanya BTN pic. Nah, BTN pic ini jadi kita set on click-nya BTN pic. Kita kopas saja dari sini ya. Button pic, kemudian ditaruh di my.fjs. Kayaknya sudah pernah pakai itu di registrasi. On page name, nah ini kayak di kalender. Kemudian button submit ya. Nah, teman-temannya ada di sini semua. Ini ikut di sini. Nah, berarti kita di sini. On button pick. Bla bla blanya ini dihapus. Nanti diisi sesuatu. Ini juga. Ya, begini. Nanti diisi untuk field bagaimana, untuk sukses bagaimana. Oke. Kalau sudah, sekalian saat sukses kita akan pindahkan gambarnya ke image. Siapa itu?
tak mute-nya dulu. Sudah. Kemudian kalau error, dialog open aja. Alat. Nah, gini ya. Terus dicoba pada emulator. Ya, saya coba pada emulator ya. Ctrl C. Ya, ini. Aduh, siapa itu? Johannes. Nah, itu jalan. Ini ya. Kita tadi masuk registrasi. Thread diambil aja untuk registrasinya. Oke, fokusnya ke sini. Kasihan dari take picture, klik. Mana? Oke, buka jalan. Take picture. Oke, jalan juga. On button klik di form registration. Betul kan? Ditaruh sini toh. Ya, betul. Oh, belum saya simpan. Sudah sampai Android belum disimpan. Oke, dicoba lagi. Oke. Diambil registration-nya. Take picture, klik. Nah, itu nanti biasanya kan kalau aplikasi baru kan minta apakah perlu apa enggak, nanti perlu aja. Kalau di emulator kayak ada kamera untuk memoto ruangan begini. Ini ada kucing ini. Di foto aja langsung klik. Nah, itu. Kalau sudah di oke, nah pindah ke sini. Begitu. Kalau mau nanti kayaknya di project, jadi ini sudah berhasil. Kalau di project kan nggak untuk kalau sudah dibaca ya, ada kita bisa ngisikan film baru. Nah, mungkin filmnya itu bisa diambil dari library. Jadi dari simpanan yang sudah ada di handphone, bukan kamera. Itu tinggal diganti ini. Picture source type diganti. Mana tadi? Ini dia. Foto library. Ya, saya tunjukkan ya. Ini kalau di project kayaknya pakai yang ini aja. Foto library. Dipilih gambarnya, kemudian dia masuk ke suatu image. Tapi di emulator ini harusnya ada library-nya ya. Apa-apa nanti dibuat nyoba aja. Kalau di handphone mungkin akan cari library Anda masing-masing. Kalau di emulator mungkin kosong library-nya ini.
masuk registrasi. Picture. Nah, itu ngambil library, galeri, gitu. Oh, nggak ada, dia kosong. Ya, tapi caranya begitu. Jadi, meskipun tanpa kamera, tetap kayaknya Anda di project akan butuh plugin kamera, tapi plugin kameranya digunakan untuk ngambil gambar dari library. Itu ada mungkin. Nah, ini. Nah, sama caranya. Itu plugin kita yang pertama. Ini lebih rumit sedikit karena kita akan coba foto yang tadi dikirim sebagai fotonya driver gitu ya. Sebagai fotonya driver. Terus disimpan menjadi filenya di limit sesuai dengan ID-nya. Maka akan ada perubahan-perubahan dikit di registrasi.php. Selanjutnya adalah file transfer plugin. Kita akan menambahkan dulu Cordova plugin file transfer. Ada --force itu digunakan untuk menginstal dependensi secara otomatis. Nanti disiapkan folder image di dalam folder hybrid. Ini kalau di folder kalian ada folder lagi silahkan, nggak apa-apa. Kalau di saya langsung karena saya nggak bikin folder, jadi bukan ini. Nah, jadi yang login saya pakai tadi 6155 ini. Nah, saya bikin folder image di sini, gitu ya. Oke, kalau sudah modifikasi halaman registrasi.php, kemudian dibikin halaman ini di registrasi PHP-nya dimodifikasi agar kita bisa mendapatkan, kalau kemarin kan hanya sukses itu ya, alertnya sukses itu dikembalikan berupa JSON. Kalau sukses ada ID yang dikembalikan, jadi dia mengeluarkan ID dari data terakhir yang dimasukkan. Jadi misalkan setelah masukkan data masuk, ID kan di-generate secara auto increment. Jadi ID yang data masuk tadi berapa, diambil, kemudian dikirim balik. Nah, pas dikirim balik, itu kemudian kita akan simpan gambar dengan nama ID tersebut. Begitu. Ya, simpan gambarnya menggunakan halaman web service lagi, namanya upload. Ya, ini mulai di query-nya di registrasi.php diganti ini sampai JSON encode yang bagian terakhir. Ya, jadi di sini ada respon, diambil, statementnya di-execute. Dia pakai parameter begini biar lebih aman dari SQL injection gitu ya. Kemudian nanti ID-nya diambil ini di SQL statement-nya PHP. Itu ada insert ID. Jadi ID yang hasil dari insert. Ini otomatis. Jadi ada pesan dimasuki dengan statement.insertID. Jadi kalau berhasil mengubah data, affected row-nya lebih dari 0, berarti datanya berhasil masuk. Maka ada array status sama dengan true, sukses berarti, dan ada pesan yang diisi dengan insert ID. Nah, di pesan ini diambil, kemudian dijadikan ID, ID-nya tadi dikirim biar file yang tadi diberi nama sesuai ID-nya. File gambar fotonya. Ya, kalau error statusnya false, dikasih pesan dengan errornya apa gitu. Kemudian dikirim dalam bentuk JSON. Jadi di registrasi PHP-nya diganti ini.
Kemudian kita bikin file upload pic. Bentuknya begini. Jadi mungkin di slide kalau di download ini masih ID driver D-nya kurang 1. Nanti diperbaiki. ID driver D-nya 2 dijejer. Post id driver.jpg. Jadi nanti diambil datanya, dimasukkan ke image. Nah, nanti akan ada banyak sesuai dengan ID drivernya. Kemudian di my.app.js diperbaiki saat registrasi. Saat registrasi, jika hasilnya kan tadi dikembalikan dalam JSON, kita parse. Kemudian if hasil.status, jika true, ya, yang ini statusnya. Jadi jika sukses itu maksudnya, jika sukses, maka nanti melanjutkan proses upload gambar. Ya, ID-nya driver dimasukkan dari hasil.pesan. Kalau error, ya, dikeluarkan saja bentuk alert. Ini masih berlanjut di slide selanjutnya. Jadi ditambah ini file transfernya, bikin file transfer, kemudian file transfer.upload. Di saat upload itu ada juga fungsi sukses dan fungsi gagal. Saat sukses ngapain, kalau gagal ngapain. Ya. Kemudian ada parameter yang ada di option ini. Ini option ini. File key, file name, HTTP method yang dipakai apa dan sebagainya. Kalau yang file URL itu URL-nya, jadi mungkin file-file yang ada di image tadi. Kemudian servernya ya server kita, alamat tadi, alamat yang dipakai. Kemudian ini sukses sama error function yang kalau sukses ngapain, kalau error ngapain. Nah ini masih berlanjut di situ tadi. Jadi pertama ambil dulu yang ini ya, habis dari sini. Habis dari sini pertama ambil dulu image URL-nya, image URI-nya, propic.attribute source. Ya. Kalau sudah ada gambarnya dia nggak error. Kalau nggak ada gambarnya di alert ambil gambar dahulu. Kemudian dilanjutkan ke bawahnya bikin optionnya. Ya. File key-nya foto, file name-nya diambil dari URI tadi, ya diambil dari sini. Kemudian tipenya JPG. Kemudian ada parameter. Nah parameter ini kita nanti isikan dengan ID driver. ID driver -2 ID-nya driver. Jadi ID-nya driver tadi dari sini. Nah, nanti ditaruh bawahnya ini. ID-nya driver dari sini. Ini dari belakang lagi dari sini. Nah, ini. Setelah sukses masukkan data, maka ID-nya diambil di sini. Dari pesan. Pesan masuk ke ID driver. ID driver dikirim sebagai parameter saat upload gambar. Di sini. Terus uploadnya pakai file transfer tadi, alamat untuk uploadnya, ini image-nya, alamat uploadnya, kemudian kalau sukses bagaimana, kalau gagal bagaimana. Ini di alert saja, kalau sukses alert, kalau gagal juga alert. Di belakang ini contoh yang lain, kalau misalkan mau yang bentuk lain, di sini bisa dikasih pemanggilan fungsi, ya, di sini juga pemanggilan fungsi, kemudian fungsinya dikeluarkan. Fungsinya dikeluarkan. Jadi bentuknya mungkin lebih pendek, tapi ada fungsi metode sukses dan metode gagal. Nah ini metode sukses begini, metode gagal begini. Jadi slide ini itu pengganti, bisa digantikan bentuk ini dan ini. Nah, nanti kita tes. Oke, kita lakukan ya.
Oke, pertama dimodifikasi halaman registrasi. Kayaknya di saya sudah. Kita langsung jalan di server. Registrasinya ini. Nah, ini sudah saya modifikasi. Sudah, jadi kalau kalian pakai registrasi yang di 6155 ini, ya kalau tadi ambil download tadi, sudah otomatis selesai registrasinya. Ya, ini registrasinya selesai. Diambil pesannya, statement.insert_id. Ya, sudah selesai. Oke. Terus kemudian ada upload pic. Bikin upload pic kita sudah juga bikin. Di situ di server sudah ada juga. Ini juga sudah selesai. Ya. Ini ikut parameternya ID driver. Image-nya disimpan menjadi ID, nomor ID-nya .jpg. Jadi ini selesai. Kemudian yang ini selesai juga. Nah, selanjutnya yang ini belum. Nah, kita lakukan yang saya modifikasi ya, function di setelah registrasi. Copy. Registrasinya mana atasnya. Nah, kemarin hanya alert saja ya. Alert sukses atau enggak. Nih, sebentar. Ini tutupnya mana? Function data. Oh, tengahnya aja yang dihapus. Copy tengahnya saja, mulai dari sini. Ini. Hasil di parsing, di mana bentuknya tadi adalah GeoJSON, ID-nya status itu true sama false, kalau true berarti sukses. Kemudian ID-nya driver diambil dari hasil pesan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan yang ini, mengambil image URI. Apakah gambarnya sudah ada URL-nya atau belum? Kalau belum ada gambarnya, fotonya kosong, disuruh di-alert dulu, suruh ngambil gambar dulu. Kalau sudah bikin variabel untuk kirim datanya, optionnya, parameter di yang terakhir itu ya. File name, file key, tipenya, kalau mau tipe PNG juga bisa nih. Jangan JPEG tapi diganti PNG. Kemudian parameternya nanti diganti ID. Ya. Slide berikutnya parameter diganti ID. Ini. ID driver. Begini. Terus tinggal manggil fungsi untuk transfernya. Pakai yang fungsi yang langsung aja ya, yang ini aja. Nah, langsung aja. FT file transfer, optionnya diisi dari sini. Image URI-nya dari sini. Nah, alamatnya ini yang diganti. Alamat encode URL-nya adalah ini. Registrasi yang upload pic yang ada di folder saya ini. Saya copy.
Ya, begini. Tinggal dicoba. Gitu ya. Nanti saya ya agak panjang, nggak bisa dikopas di chat. Ya. Oke, nanti kita cek setelah diisi data. Coba di database-nya dilihat dulu ya. Masuk ke PHP admin. Nah, ini di data saya. Show all. Terakhir nomornya berapa ini? Oh, ada yang kosong Toyota. Ini mungkin nyoba-nyoba, ada yang nyoba-nyoba. Gak apa-apa, nanti kita berarti dapat 207 mungkin ya. Kalau saya duluan akan dapat 207. Akan ada file bergambar ada gambar 207.jpg. Ya, saya running di emulator. Ya, itu sudah sukses. Saya masuk ke registration. Ya, kasih nama ya. Amir. Number. Isuzu. Panther. Nah, Einstein. Take picture. Oh, tadi masih pakai memilih library ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian submit. Klik. Ini dia ke server. Oke. Tunggu dulu. Oke, sudah selesai apa belum? Dilihat datanya. Harusnya ada message-nya sih. Ntar dilihat. Sudah nambah, beberapa teman juga sudah nambah di situ. Itu Amir. Oh, saya tadi 2 kali ya. 208. Terus image-nya, yang penting image-nya di sini. Image 208 ini nggak ada. Terakhir 205. Belum berhasil ini berarti. Ya, registration-nya berhasil, tapi upload pic-nya belum. Ya, saya cek lagi. Sebentar. Tadi sudah lakukan tambahan plugin belum ya? Jangan-jangan pluginnya tadi belum saya lakukan.
Oh ya kan, lupa nambahin plugin. Nggak apa-apa, tinggal ditambahi lagi. Ya, saya tambahkan pluginnya. Mana tadi di depan sekali kan. Nah, ini belum dilakukan ya. Oke. Belum copy. Ditunggu sebentar. Ya. Oh, sudah mulai terinstall, tapi belum selesai. Nah, itu sudah. Kalau kita lihat, nah ini foldernya ada 2 file sama file transfer. Jadi dia punya force ini membuat file juga ikut gitu ya. Library yang dibutuhkan juga ikut. Ya, kita compile lagi. Oke. Sukses. Kita coba. Registration. Siapa lagi? Budi. License number. Honda. Yes. Nah, ini take picture-nya masih lupa tadi ya. Lupa pakai kamera, nggak apa-apa ya. Sama aja kok. Yang penting submit-nya. Submit. Nah, itu. Batch send ini kalau error sama gagal kayaknya tetap ada karena tadi kita tambahkannya ini kan. Nah, apapun dikirim kembali begitu. Kalau mau kasih sukses ya ini diganti sukses begitu saja. Ya, itu ya. Jadi ini berhasil masuk. Kita cek database-nya. Budi harusnya terakhir. Ada yang kosong nih, siapa lagi ngisi? Nih, masuk ya. Terus kemudian foldernya kita cek. Ini di refresh ya. Ini di refresh pakai ini hijau. Klik. Nah, ada 210 masuk. Barusan ya. Jadi plugin file transfernya juga sudah berhasil. Kalau mau dibuka, ini harus di-download dulu. Di-download dulu. Misalkan saya download di saya taruh di F7 tadi aja. Ya, untuk melihat bahwa ini beneran fotonya. Ya, di sini ada foto. Dilihat hasilnya. Nah, itu ya sama ya. Kucing. Oke, jadi kita sudah berhasil menaruh
foto yang ada di sini ke server. Ya, selanjutnya mungkin waktu driver list. Ya, waktu driver list, kalau pas kita lihat yang ini, kembalinya ke ada. Misal kita bikin image ya di registration, di mana tadi? Misal di details, driver details. Nah, ini di sini. Misal di sini kita isikan image, nah itu jadinya sudah bisa li img src images slash driver id .jpg. Oh, sebentar. Ini petiknya ditutup. img src petik. Ini petiknya di sini, kemudian ditutup di sini. Untuk tutupnya img, kemudian ini li, ini tutupnya string. Nah, gini. Saya cek saja di ini ya. Oh, nggak bisa begini. Ini harus panjang ini. Nah, harus panjang ini. Panjang. Karena sudah di server. Nah, oke. Nah, saya coba running di web yang untuk lihat detailnya. Tadi siapa? Budi ya. Budi cari jauh. Nah, ini kalau diklik, klik. Nah, fotonya di situ muncul gitu. Sip. Itu ya. Kalau sudah kembali ke slide, kayaknya sudah selesai. Transfer plugin tes sudah. PR-nya nggak usah dulu lah. PR-nya fokus ke biar ini bisa dijalankan di handphone dulu ya. Ini CR-nya saya cari lagi plugin. Misalnya yang gampang-gampang untuk GPS atau untuk apa begitu. Ya, tapi nggak usah fokus ke project aja sudah. Oke, begitu. Ada pertanyaan yang nggak berhasil misalkan. Setpath ditambahkan di mana? Setpath itu dijalankan di JMD. Lalu diisi sebelahnya tanda tanya. Oke, ini dulu ya. Untuk yang plugin dulu, apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, nanti ditutup dulu aja recordnya biar nggak panjang-panjang. Nanti disambung dengan melihat yang error-error. Ya, ada pertanyaan. Jadi tadi sudah berhasil menggunakan kamera. Kameranya itu juga bisa juga untuk mengambil dari galeri. Ini dari galeri terakhir tadi. Ya. Saya kembalikan ke kamera dulu. Habis itu saya zip ya. Habis itu saya zip terus di copy, di upload. Tapi besok masih ada yang kuliah. Habis besok deh, Jumat itu saya upload. Jumat sore. Ya, tadi terakhir masih pakai foto library.
Ini ya, ini tadi diganti kamera kalau mau pakai kamera. Sudah. Oke, terkait ini dulu, terkait plugin, dua plugin ini, kamera dan file transfer, silahkan kalau ada yang ditanyakan.